Sebentar Pak, saya cek dulu. Total mahasiswanya 37 Pak. 37 sekarang baru join itu sebanyak 219. Saya tunggu lagi berapa menit lagi ya.
Lalu kita mulai aja ya. Ini udah hampir ini hampir penuh. Materinya sudah terlihat. Sudah, Pak. Eh, Oke, terakhir kemarin sampai di mana? Jadi kalau ada yang aktif tetap kita akan berikan poin. Walaupun secara online tetap saya akan memberikan nilai keaktifan. Jadi kan kalau ada suatu, kalau ada pertanyaan saya akan coba, seandainya bisa ya, kita akan coba diskusikan. Materi terakhirnya sampai di sini enggak? Tolong bantu ingatkan saya yang mana materi terakhir. Yang di sini, ini udah ya. Sudah, Pak. Kalau yang ini sudah. Nih, yang ini homogen ya, terakhir kita ya. Sudah, Pak. Sudah sampai yang di sini aja kan? Yang kita contoh merubah menjadi YPX itu kan? Ya, saya mulai ingat. Soalnya setelah itu saya ada ngajar di matematika dengan apa namanya dengan kuliah yang sama itu sama diferensial. Saya lupa jadinya yang pastinya. Berarti kita coba dari sini aja ya ulang ya. Dari ini ya. Jadi orde satu homogen ini. Oke, setuju semuanya ya. Yuk kita mulai saja dari RD orde satu homogen. Jadi suatu PD dikatakan homogen itu apabila bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Bentar saya coba seleksi biar gampang memberikan tanda-tanda. Ya, ini bagi semua lebih enak. Oke. Jadi dia disebut sebagai PD homogen. Kalau kita rubah, di mana ya aksen itu sama dengan suatu fungsi dalam Y per X. Jadi kalau kita bisa membentuk PD tersebut menjadi PD berarti nomor 7 ini, maka PD orde 1 itu disebut sebagai PD homogen. Oke, jelas ya? Saya lanjutkan. Ini contohnya, berarti kita harus membentuk Y aksen sama dengan bla 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 bla, di mana sebelah luas kanannya itu adalah fungsi dalam silakan kalau mau ada kendala dicek lagi device-nya. Y sama dengan Y per X. Ini bisa kita potong di sini. Pertama dari sini kita lihat intinya kita ada memisahkan Y aksennya dulu. Berarti ini kita pisahkan. Kemudian sisanya ini kita bawa ke ruas kanan. Ruas kanan kita mendapatkan ini. Jadi ini sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Kemudian kita ingin memisahkan Y aksennya.
Maka ini karena dia perkalian, kita bawa ke kiri, ke kanan maksudnya, yang menjadi pembagian seperti ini. Ini sudah ada tanda-tanda bentuk Y per X. Kalian bisa perhatikan Y kuadrat min X kuadrat 2XY. Secara kalau sudah banyak latihan, kalian akan mendapatkan sendirinya bagaimana trik cepatnya. Itu tidak bisa harus menggunakan rumus ini, rumus itu tidak bisa. Karena kalau beda soalnya beda juga caranya. Gitu. Oke ya, paham? Jadi sama-sama kita bagi X di sini. Ini bagi X. Atau kalau mau gampangnya ini kan per 2 kan. Per 2 kali XY2 kita pisahkan. Kemudian Y kuadrat dibagi dengan Y dibagi dengan XY dikurang X kuadrat dibagi dengan XY. Kan bentuk konsep pecahan pengurangan itu kan penyebutnya sama. Y kuadrat dengan Y habis. X kuadrat dengan X di bawahnya habis. Jadi sisanya adalah 1/2 Y per X, X per Y. Ini bentuknya sudah menjadi ini. Sudah paham sampai di sini? Sudah ada respon, baru saya lanjutkan. Apakah menjelaskan lagi atau materi berikutnya? Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau gitu saya tunggu. Bagaimana?
Baginya jadinya X per Y sin Y per X. Sama aja hasilnya kan. Semuanya udah dalam bentuk Y per X. Pecahan antara X per Y per X. Jadi PD ini yang saya beri tanda ini dengan di atasnya adalah PD homogen. Ada pertanyaan? Yuk, tolong responnya biar tolong ada, saya jelaskan lagi. Kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi waktunya juga tidak lama. Begitu saya menunggu, jadi ini mau gimana selanjutnya. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ada ingin ditanyakan, tanyakan ya. Jangan malu-malu sama temennya. Tolong juga karena kalian meminta jam 1, saya ikutin jadwal kalian, berarti kalian sudah siap jam 1 untuk mengikuti kuliah. Kemarin kan kita adakan apa namanya diskusi, silakan. Saya akan coba ikuti jadwal kalian. Jadi disampaikan jadwal kalian jam 1. Jadi saya merasa berarti semuanya sudah siap jam 1 untuk mengikuti perkuliahan. Nggak ada yang jadi bisa lebih fokus kalian belajar karena kalian yang menentukan sendiri jadwalnya. Beda dengan saya yang menentukan jadwalnya. Oke, kalau di kampus kan sudah pasti tidak mau nggak mau kalian harus di kampus. Ini kalau online saya sudah berikan kesempatan kalian kapan maunya. Kalian tadi menentukan jam 1. Oke, bisa jam 1. Jadi dalam artian di sini kan jadi semua sepakat jam 1, artinya semua bisa fokus dalam kuliah online ini. Oke ya, tolong dipakai juga ininya. Slide sekarang saya lanjutkan. Saya tentu tanyakan setiap slide karena kita cuma bertemu online, nggak tahu situasi di sana seperti apa. Kita lanjut. Contoh yang di sini, yang berikutnya ini adalah bukan PD homogen. Perhatikan untuk PD homogen adalah Y aksen sama dengan bla 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 dalam bentuk Y per X atau X per Y. Kita lihat, kita akan coba pisahkan Y per X-nya. Berarti ini kita bawa ke ruas kanan dulu. Karena ini pengurangan, bawa ke ruas kanan, jadi penjumlahan. Min di sini akan hilang. Dia akan menjadi seperti ini. Terus, karena di sini perkalian, X kali Y aksen sama dengan ini, maka kalau X-nya kita bawa ke kanan, akan menjadi pembagian. Sekarang kita coba bagi-bagi pisah-pisah per masing-masing. Y per X, ini. X kuadrat per X menjadi X. Y9, Y kuadrat per X akan menjadi ini. Perhatikan, ini apakah sudah bentuk Y per X? Jawabannya bukan. Nah, yang menyebabkan ini bukan Y per X. Oke, ini juga salah satunya bukan Y per X. Jadi karena kita tidak bisa mengubah PD ini menjadi bentuk ini, maka PD ini bukan disebut sebagai PD homogen. Jadi ini adalah bukan PD homogen. Yang ini. Oke, bisa? Pertanyaan? Untuk saat ini belum sih, Pak. Kita lanjut ya. Baik, Pak. Baik. Sekarang, nah ini fokus lagi kita akan mencari solusinya. Mencari solusinya itu adalah dengan sangat hati-hati ya.
ini akan kalian gunakan nanti ketika akan muncul mungkin di ujian seperti ini. Tolong perhatikan dengan baik kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi kan bentuk ini adalah solusi PD homogen kan. Jadi solusi PD homogen adalah dengan cara seperti berikut. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan supaya kalian bisa memahaminya. Jadi bentuk PD homogen ini kan. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memisalkan Y per X ini menjadi Z. Karena Y per X menjadi Z, maka Y-nya di sini itu sama dengan X kali Z. Sampai sini kayak gampang ya. Terus turunkan Y-nya, kita akan mendapatkan seperti ini. Sampai di sini bisa paham? Ini ya, saya beritahu yang di sini, perhatikan ya. Ini kan turunan perkalian, kita coba turunkan Y-nya terhadap X. Ini turunkan terhadap X, ini kan U, V, U aksen P, turunan X-nya adalah 1, P-nya adalah Z, ditambah U-nya adalah X, P aksen turunan Z terhadap X adalah dz dx. Kemudian kita kalikan dengan dx kedua ruas, biar hilang X-nya di sini. Kita kalikan berarti Z dx ditambah, karena di sini kali dx, X-nya habis X dz. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kalau kalian ingat keturunan perkalian, U aksen P tambah U P aksen. Bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Berarti kan kita sudah mempunyai, tadi kan di awal kita sudah tahu bahwa dia homogen bentuknya gini. Karena kita memisalkan dia sebagai Z yang di dalam kurung ini, maka kita mendapatkan Y aksen sama dengan Y Z jadinya. Sekarang Y aksennya akan kita ubah. Y aksennya jadinya apa? Y aksennya kan dapat ini tadi. Nah, sehingga menjadi Y aksen itu kan DY dx. DY itu adalah ini. Kita masukkan ke DY. Ini adalah DY kan. Kemudian dx-nya tetap GZ. Nah, ini GZ sudah saya ganti tadi. Tuh. Jadi kita mendapatkan bentuk ini. Sekarang perhatikan, pindahkan Z-nya biar sejenis. Kan kita sudah belajar tentang pemisah variabel. Jadi kita akan coba pisah variabel X sama Z. Misalnya kita cek. Z-nya bawa ke sini. Menjadi GZ min Z. Ini adalah X dz dx sama dengan GZ min Z. Supaya dia terpisah variabelnya, ini kan GZ, ini dx, ini X, ini bawa ke kanan. Ini juga X-nya bawa ke kanan, GZ-nya bawa ke kiri. DZ karena ini perkalian sini, berarti DZ dibagi dengan GZ min Z. Terus DX-nya ini kan 1 per DX dibawa ke kanan menjadi DX. Ini 1 dikali dibawa ke kanan jadinya pembagian. Jadi kita mendapatkan ini. Apakah ada pertanyaan sampai nomor 9?
Nah, ini sudah variabelnya sudah terpisah. Perhatikan yang di sebelah kiri, ya variabelnya Z. Yang di sebelah kanan, variabelnya adalah X. Karena sudah terpisah variabelnya, maka tinggal kita tarik integral. Maka mendapatkan solusi dari PD homogen yang ini. Kita dapatkan solusinya. Clear ya solusinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana bisa? Pak? Kalau ada pertanyaan, silakan. Yang bingungnya di mana, silakan jelaskan lagi. Ini saya coba hapus dulu mungkin ya, kenangannya. Ya udah. Cari, misalkan ini sebagai set. Terus kalian nanti akan merubah ke bentuk ini. Di mana setnya adalah y x. Ada pertanyaan? Kita? Belum, Pak. Untuk saat ini belum, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh ya.
Ini saya berikan contoh. Tentukan solusi dari PD ini. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Pertama, kita coba ubah menjadi variabel terpisah. Pertama, bisa dirubah nggak ke variabel terpisah? PD variabel terpisah. Sini Y aksen sama dengan sini 2Y kuadrat min X kuadrat. Kemudian ini 2X berarti 2XY Y aksen 2Y kuadrat min X kuadrat Y aksen 2Y kuadrat min X kuadrat per 2X. Ini nggak bisa menjadi variabel terpisah ya. Ini ada XY. Kalau nggak bisa, berarti kita coba bentuk ke PD homogen dulu. Apakah bisa dia ke homogen? Perhatikan. Kita lanjutkan. Berarti kan di sini Y aksen tadi kan. Y aksen sama dengan 2Y kuadrat. Sorry, 2Y kuadrat plus min X kuadrat per 2X gitu tadi. Sekarang Y aksen sama dengan 2Y kuadrat min X kuadrat per Y-nya kita bawa ke sini menjadi 2X kali Y. Sama-sama kita coba pecah yang 2Y kuadrat per 2XY min X kuadrat per 2XY sama dengan 2 bagi 2 habis 1 Y per X min X per 2Y atau 1 per 2 kali X per Y. Nah ini bagaimana bentuknya, homogen atau enggak? Ini merupakan PD homogen apa tidak? Ya apa tidak? PD homogen itu adalah Y aksen sama dengan Y per X. Yang saya peroleh di bawah ini merupakan PD homogen apa bukan? Apakah Pak. bentuknya sudah dalam Y per X? Belum, Pak. Apakah merupakan PD homogen? Ataukah bukan? Homogen, Pak. Homogen? Iya, Pak. Ya, karena bentuknya sudah, jadi jawabannya sudah tepat ya. Saya ingin mengharapkan itu atas sebelumnya supaya saya bisa tahu ini sudah yakin nggak dengan definisi dari PD homogennya. Oke, sudah ada beberapa yang tadi yang respon. Y aksen ini bentuknya Y per X min X per Y. Dia sudah bentuk homogen. Sekarang kita akan cari solusinya. Ini boleh saya hapus? Atau kita lihat solusinya. Nah, ini adalah PD homogen. Kan kita dapat ini tadi Y aksen sama dengan Y per X min 1 per 2 X per Y. Dia adalah homogen. Bentuknya dari X. Jadi masih ingat konsepnya, misalkan setnya adalah Y per X.
Maka PB-nya akan menjadi seperti ini kan hasil akhirnya tadi. Ini yang sudah kita cari tadi di awal. Sekarang kita lihat. Karena Y per X menjadi Z, berarti di sini jadinya Y aksen sama dengan apa? Y per X menjadi Z, berarti di sini adalah Y aksen sama dengan Z dikurang apa? Setengah Y. Z itu kan Y per X, berarti X per Y-nya adalah 1 per Z, setengah Z. Nah, gitu jadinya. Berarti ini sama dengan Y per X, Y per X itu Z, guys. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ini paham, berarti bisa kita lanjut ke sini di bawahnya. Bisa, Pak. Saya, berarti saya sudah punya GZ nih, tinggal kalian ganti GZ-nya di sini. Kita lanjut ke sini. Ini boleh diabaikan. Ini karena sudah kita sebutkan tadi di atas ini. Sudah kalian bahas sama-sama di sini. Kan ini sekarang rumusnya BZ per GZ min Z. BZ per, ini kan GZ. GZ nih. GZ. Z min Z. GZ-nya dikurangi Z, bahkan ini kurangi Z. Kurangi Z. Sama dengan dx per x. Perhatikan Z dikurang Z habis tinggal adalah dz per min 1 per 2 Z. Kan gitu jadinya. Dx per x. Kan gini. Dx-nya kan 1 dibagi setengah adalah 2. 1 dibagi 1 per Z adalah Z. Jadi min 2Z dz sama dengan dx per x. Ini jadinya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Sekarang karena sudah pisah variabelnya ini, lihat di sebelah kirinya adalah Z, sebelah kanannya dx. Tinggal kita integralkan kedua ruas. Integral min 2Z dz adalah min Z kuadrat. Integral 1 per x dx adalah ln x. Karena integralnya tidak tentu, tambahkan C. Sampai sini udah paham. Kita lanjut. Sekarang kita ganti Z-nya dengan Y per X. Tadi masih ingat Z kuadrat min Z kuadrat sama dengan dan X plus C kan gitu. Z-nya ganti dengan ini lagi bawa ke sini. Maka akan menjadi ini.
Minnya itu di luar dari Z kuadrat ya, di luar dari Z kuadrat. Makanya sehingga di sini menjadi minnya tetap dan X plus C. Jadi pisahkan sekarang Y kuadratnya. Min X kuadrat dibawa ke kanan, jadi min X kuadrat dikali ln X plus C. Oke, bisa ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Kalau sudah ada, gimana? Yang ini, coba lebih dekat dengan mic, soalnya putus-putus dia suaranya. Berarti di slide sebelumnya, ini dia, sempat. Nah, ini. Sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Nah, perhatikan. Coba kita mulai dari PD homogen. PD homogen kan bentuknya ini kan. Sekarang, misalkan Z-nya itu adalah Y per X. Ini adalah Z. Maka menjadi Y sama dengan, Y aksen sama dengan Y Z. Di mana Z-nya itu adalah Y per X. Z sama dengan Y per X, maka si Y-nya itu adalah X kali Z. Nah, ini tinggal bawa ke sini kan, jadi Y sama dengan X kali Z. Setelah itu, turunkan Y-nya terhadap X. dy per dx. Ingat ini adalah U, ini adalah V. Turunan UV itu adalah U kali V itu turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. U-nya adalah X. Sekarang turunan X terhadap X adalah 1, V-nya adalah Z. Itu 1 kali Z ditambah U kali V aksen U-nya adalah X. V-nya adalah Z, turunan Z terhadap X adalah dz dx. Kemudian kita samakan keduanya dikalikan dx, berarti di sebelah kirinya dy, sebelah kanannya z dx, ditambah x, dz per dx dikali dx, itu dz. Jadi kita dapat yang ini. Sampai di sini sudah paham? Oke, berarti tinggal kita substitusikan aja. Tadi kan Y aksen itu kan GZ kan. Sekarang Y aksen itu adalah dy per dx. Ini kita sudah sepakat dari awal. Y aksen itu dy dx. dy-nya apa? dy-nya yang tadi kita cari. Ini. Nanti dia dapat ini. dx-nya ikut di bawahnya. Tuh. Y aksen itu apa tadi? Y aksen itu adalah gz. Jadi di sini Y aksen gz. Berarti tinggal kita pisah. Ambil ini dan ini aja. Kita samakan variabelnya, pisahkan variabelnya. Z-nya bawa ke kanan menjadi min GZ.
ini. Sekarang ini dibawa ke kiri, jadi pembagian dz dibagi dz. Ini pembagian dibawa ke kanan, jadi perkalian dia di atas. Ini di sini perkalian x dibawa ke kanan menjadi pembagian x. Jadi dapatlah yang ini. Ini variabelnya perhatikan di kiri adalah z, di kanan adalah x. Jadi dia sudah terpisah. Solusinya adalah integralkan keduanya karena sudah terpisah variabelnya. Bisa paham? Suaranya masih kecil. Gimana? Coba diulang. Oh, di contoh yang berikutnya. Yang ini. Yang ini. Di bagian mana yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 3. Eh, ini kan yang kita mulai dari awal ya. Perubahan Y aksen menjadi ini sudah? Ya, berarti Y aksen sekarang Y per X itu jadikan Z. Tapi kan di sini menjadi GZ. Nanti langsung aja bentuk ini. Nah, karena kalian sudah paham pemecahannya menjadi ini tadi, di awal saya jelaskan, nanti langsung aja, kalau kalian sudah menemukan dia PD homogen, jadi dalam bentuk ini, dalam bentuk yang di atas ini, nanti langsung aja kalian rubah ke sini. Tanpa perlu memecahnya lagi, karena tadi sudah dijelaskan teorinya. Sekarang tinggal kita tentukan Z-nya yang mana. Nah, perhatikan di sini. Karena Y per X itu adalah Z, maka ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi Z dikurang setengah. Z itu kan sama dengan Y per X. Maka 1 per Z itu adalah X per Y. Maka yang di sini adalah 1 per Z jadinya. Sehingga yang ini akan menjadi, maka GZ-nya kita dapat GZ-nya dari sini ya. Y per X sama dengan Y per X itu adalah Z dikurang setengah 1 per Z. Sampai sini sudah paham? Bisa dipahami? Nah ya. Ya, sekarang Z-nya ini kita ganti di sini. Dia akan menjadi ini. Ini apa? GZ kan? Ini GZ nih. GZ. Nah, ini GZ. DZ per GZ min Z. DZ per GZ min Z. Oh, udah. Di luas kanannya apa? Di X. Sekarang tinggal kita sederhanakan aja. Kalau bisa dikurangi, dikurangi. Z dikurang Z, 0. Nilainya habis. Sisanya DZ per 1 per Z, 2Z. DZ dibagi 1 per 2Z itu adalah 2Z. Jadi DZ. 1 dibagi setengah berapa? Kan 2. 1 dibagi per 3, 3 kan. Ini akan naik. 1 dibagi setengah itu sama dengan 1 dikali 2 per 1. Ini juga sama. 1 dibagi 1 per 2Z adalah 2Z. DS-nya tetap. Karena ini udah pisah variabelnya, di kiri Z aja, di kanan X aja. Tarik. Integralkan kedua ruas. Itu jadi. Gimana? Sudah paham?
Oke, ada lagi mungkin yang lain yang masih tinggal, silakan ditanyakan, boleh. Kalau sudah, bisa kita lanjut. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Ini contoh berikutnya. Nanti ini sama aja, tinggal diganti, hasil akhirnya kan nanti diganti Z-nya dengan Y per X. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam PD variabel terpisah. Kalau tidak bisa, kita rubah ke PD homogen. Kita lihat langsung ya penjelasannya, langsung saya bahas di situ. Ini kan bisa kita rubah menjadi PD homogen kan, perubahannya gini. Ya, sen sama dengan Y sin Y per X tambah X dibagi dengan X sin Y per X. Ini kan contoh soal sebelumnya nih, yang ada di atas. Coba rubah ke PD homogen, kan gitu tadi soalnya. Sama-sama dibagi X, Y per X, sin Y per X, ditambah 1, ini kan 1 dibagi X. X. Sekarang misalkan Y per X menjadi Z. Maka di sini akan menjadi apa? Y per X di sini menjadi Z. Sin Y per X adalah Z ditambah 1. Sin Y per X sin Z. Ini aksennya. Sampai sini bisa paham? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke berikutnya. Berarti tinggal kita menjadikan apa? DZ per GZ min Z kan? Sama dengan DX per X. Sekarang tentukan GZ-nya. GZ-nya itu ini kan? Tadi apa? GY per X. Kan gini dia. Ini sudah menjadi Z. Kita misalkan Z. Ini udah Z semua nanti GZ. Nah, ini GZ tinggal kita ganti. Kita lihat sekarang. Nah, GZ-nya perhatikan. Sama kan dengan yang tadi ini. Yang kita cari sama-sama tadi. GZ min Z. Min Z. Terus kanannya DX per X. Berarti sekarang tinggal kita sederhanakan aja. Z sin Z ditambah 1. Samakan penyebut boleh. Kalau kalian mau samakan penyebut, jadi gini. Z sin Z tambah 1 per sin Z dikurang. Ini biar sama penyebutnya, maka penyebutnya harus sama sin Z. Sin Z, sin Z. Udah, ini penyebutnya udah sama, ini perhatikan. Penyebutnya udah sama, sin Z. Sekarang Z sin Z tambah 1, Z sin Z tambah 1 dikurang Z sin Z. Z dikurang Z sin Z, habis kan? Tinggal 1 per sin Z. Ini adalah 1 per sin Z yang di sini. 1 dibagi 1 per sin Z adalah sin Z. Di ruas kanannya adalah dx per x. Integral kan kedua ruas. Tarik. Integral dari sin min cos. Integral dari 1 per x dx. 1 per x dx adalah dengan x. Karena tidak tentu, tambahkan c. Kita ubah sekarang z-nya menjadi y per x lagi. Dan menjadi coset
cos Y per X. Ini dia solusinya. Ya, mudah kan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Halo, izin bertanya, Pak. Suara saya terdengar? Pak, Izin bertanya, Pak. Halo. Silakan. Siapa dulu boleh? Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Saya izin bertanya di slide sebelumnya, Pak. Sebelum ini. Sebelum dari yang ini. Iya, Pak. Ini? Eh, iya, Pak. Iya, Pak, yang Yang, ini. Yang yang, saya tanyakan kan tadi untuk eh, nyari PD homogennya itu kan dibagi per X ya, Pak. Jadi yang dari Y sin Y per X tambah X per X sin Y per X itu jadinya karena dibagi X itu kan Y per X sin yang saya tanyakan ini yang di sin Y per X itu kan dibagi X lagi atau gimana, Pak ya? oh, yang ini kalau dibagi X gimana gitu? Iya, yang dari enggak yang di atas, Pak. Yang di atas yang mana? Kan Yang ini? sin yang Y sin Y per X. Ya, Yang saya yang lingkari? itu. Iya, yang atasnya. Itu kan kalau dibagi X jadi Y per X sin Y per X itu dibagi X. Oh, enggak lagi. Nah, ini saya Oh, punya hanya permasalahannya. yang di depan. A kali B dibagi C itu artinya apa? A per C kali Oh iya iya Pak. Oh B. iya paham. Ya. Ya maaf Jadi Pak ini ya. dia satu kesatuan. Ini kan perkalian nih. Sama dengan ini. Iya Pak paham. Ada lagi? Sudah di situ aja Pak. Tadi yang agak kasih Pak. Terus yang lain? Jadi ada kayaknya lagi siapa? Siapa? Kalau ada. Nggak ada? untuk saat ini tidak ada, Pak. Berarti ini sudah sampai sini sudah paham ya. Jadi nanti kalian baca lagi. Sekarang kita lanjut. Ini lagi dikit nih. Kita sampai di sini tadi kan. Nah, kita. Nah ini. Tadi kan kita sudah merubah ke PD homogen. Sekarang perhatikan kalau PD-nya seperti berikut. Pertama, kalian mempunyai PD seperti ini. A1 X1, A1X B1Y tambah C1 DX sama A2X B2Y tambah C2DY sama dengan 0. Ini ada 3 kasus nanti. Kalau misalnya A1-nya sama dengan dibagi A2, itu hasilnya sama dengan B1 dibagi B2. B1 dibagi 2 sama hasilnya dengan C1, C2. Hasilnya sama sebagai K. Maka PD yang 12 ini bisa kalian rubah menjadi seperti ini.
Misalnya di sini adalah 2, 4, 6. A2-nya 1, 2, 3. A1 dibagi A2 berapa? 2 kan? B1 dibagi B2, 4 bagi 2 juga 2. C1 dibagi C2, 6 bagi 3 juga 2. Berarti kalian di sini 2. Maka kalian akan rubah PJ tersebut menjadi 2DX tambah DY sama dengan 0. Terus cari solusinya gimana? Pisahkan aja. 2DX sama dengan min DY. Di kirinya X, di kanannya Y. Tinggal kalian integralkan karena sudah terpisah. Tuh, bisa paham yang nomor A? Bisa, Pak. Gimana? Bisa? Suaranya kecil. Bisa, Pak. Bisa ya, yang lain aman. Ini udah saya kasih contohnya. Sekarang yang nomor B. Kalau A1 dibagi A2 itu sama dengan B1 dibagi B2, sama dengan K hasilnya, tetapi tidak sama dengan C1 dibagi C2. Contohnya di sini saya kasih 5, di sini saya kasih 5. 5 bagi 5 kan 1, di sini hasilnya 2, di sini hasilnya 2, K-nya 2 pasti ya, hasilnya 2. C1 bagi C2-nya 1, tidak sama dia. Maka kalian harus mengganti dengan mengganti substitusi U itu sama dengan A2X. A2-nya tadi apa? A2-nya 1, X tambah B2-nya apa? B2-nya adalah 2Y. Ini U-nya berarti. Kemudian kalian ganti di sini. Maka PD tersebut akan menjadi PD variabel terpisah KU. U-nya ini. K-nya kan 2 tadi. Tambah C1 DX. Ditambah U. U-nya adalah ini tadi. Tambah C2. C2-nya dapat dari mana? Dapat dari soalnya ini. C2-nya 5. B2-nya berapa? B2-nya 2. DU tetap dulu. Min A2 DX. A2-nya apa? A2-nya 1. Sama dengan 0. Itu akan menjadi seperti ini. B2-nya ganti. KU C1 tetap. Min A2. A2-nya adalah yang ada di sini. U-nya ini. Tambah C2. C2-nya 5. Di atas. X tambah U C2 DI. Perhatikan, ini kan kita pisah. DX ini dibawa ke ruas kanan. Berarti DX ini sampai sini sama dengan min U plus C2 DI. C2 DI. Karena ini perkalian dengan DX, kita bawa ke ruas kiri menjadi pembagian. Jadi di sebelah kirinya tetap DX, di sebelah kanannya min U tambah C2 C2DU dibagi dengan yang ini, yang panjang ini. Terus kita bawa ke kiri, kan jadi satu kesatuan, dibawa ke kiri. Ini sudah variabel terpisah namanya kan, kalau sudah variabel terpisah tinggal integralkan aja langsung. Kalau ini bawa ke yang ke kiri, akan menghasilkan ini kan min tadi kan, min U tambah C2 dibagi bla 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 DU. Kalau dibawa ke kiri menjadi plus. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Yang rumus yang di bagian B untuk pemecahannya itu yang menjadi PD variabel terpisah yang di bagian bawahnya itu emang udah ketetapannya kayak gitu ya, Pak ya? Soalnya bingung dari mana dapat.
Yang ini. rumusnya. Oh, yang ini? Yang di atasnya. Itu udah emang rumus tetap gitu ya Pak ya? Oh, Jadi. ini kita bisa rubah yang di sini. Ini kan kita misalkan U itu sebagai A2X plus B2Y. Berarti A2X plus B2E. Ini kan sebagai U yang di atas ini kan? Iya, Kelihatan yang saya lingkari, yang paling atas nih? kelihatan Pak. Ya. Ini kan yang bagian kiri ini. Mm-mm. Udah? Nah, sekarang saya akan hapus dulu ya, biar lebih. Berarti ini adalah U tambah C2DY. Sekarang perhatikan kita turunkan U-nya terhadap Y. A2X kita bikin gini aja. Y-nya kita pisah ke kiri biar lebih gampang. Berarti kan di sini B2 Y-nya itu kan sama dengan U min A2X per B2. Kita turunkan terhadap U, DY per DU. Sama dengan 1 per B2, tetap 1 per B2, kemudian turunan U sama ini. 1 min A2 DX per DU, kan kita turunkan terhadap U. Ini B2-nya kan konstantan, bisa kita bawa ke depan. Turunan U terhadap U, 1. Turunan A2X terhadap U adalah A2DX per DU. Sekarang sama-sama dikali DU, maka yang di kiri adalah DY tetap. DU-nya akan menjadi 1 karena sama-sama dikali DU. Ini 1 per B2. Ini adalah DU min A2 DX. Karena DU yang di DX ini sudah jadi 1 karena dikali DU, sama-sama dikali DU kan. Sekarang perhatikan DY-nya ini kita ganti dengan ini. Akan menjadi apa? Ini kan tadi U tambah C2. U tambah C2 DY. Nah, DY-nya kita ganti dengan ini yang kita dapat di bawah. U tambah C2. DY-nya apa tadi? 1 per B2. 1 per B2 dikali DU min A2 DX. Nah, ini dia. Itu adalah dari persamaan suku yang ini. Dengan memisalkan U itu adalah, mana pusat saya? U itu adalah ini. Bisa paham? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Bisa ya? Terus ada pertanyaan lagi? Kalau ada, silakan. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Ya, berarti ini kan yang di bawah kalian sudah dapat variabelnya terpisah nih. Tinggal integralkan aja kedua ruas. Terus selesai dengan masalah. Sekarang yang terakhir yang C ini. Bagaimana kalau A1 tidak dibagi A2 tidak sama dengan B1, B2?
A1 dibagi A2 tidak sama dengan B1 dibagi B2. Gimana cara menyelesaikannya? Caranya dari mengganti U-nya dengan ganti AX1 BY1 plus C1-nya dengan U. Kemudian A2X B2 YC2-nya ganti dengan P. Sehingga kita dapat apa tadi? Ini DX. U DX tambah P DY kan gitu. Nanti kita turunkan lagi masing-masing, turunkan cis Y-nya terhadap U, turunkan terhadap X. Nanti kita akan mendapatkan mulai dari DX, nilai dari DY, 2 ini nanti akan mengganti B2A1 ini dapat dari mana? Dari soalnya, dari soalnya. P itu apa? P itu yang dari soalnya. Sekarang dari PD yang tadi kita ubah bentuknya sehingga menjadi ini. UDX, DX-nya B2 PP. Penyebutnya kan udah sama nih. Bisa kita sederhanakan, makanya di sini nggak ada penyebutnya A1, B2 min A2 B1. Di sini juga tidak ada A2 B1 min B2 A1. Nah, oke, saya ulangi lagi nih, biar tidak. Kenapa penyebutnya bisa hilang? U dx sama dengan plus PDY sama dengan 0 kan gitu di soal tadi. Udah sama dengan 0. Terus di sini U dx sama dengan min PDY. dx-nya apa penyebutnya? Kita coba penyebutnya ya. A1 B2 min A2 B1 sama dengan min PDY. Min PDY, DY-nya kita lihat penyebutnya. Ada minnya berarti B2A1 min A2 B1. Sama kan? Nah, ini bisa habis, tinggal yang di atasnya aja. Yang di atasnya itu B2 DU min B1 DP. Nah, jadinya ini menjadi ini. Ini perhatikan sudah terpisah nggak variabelnya? Belum kan? Ini DP-nya kita gabung dengan yang DP. Sehingga menjadi ini sudah terpisah. Dia akan menjadi PD homogen dulu. PD homogen itu bentuknya apa tadi? Ya, Y per X. Ini bisa kita ubah ke PD homogen. Caranya gimana? Ini bawa ke ruas kiri dulu. Ya, itu apa tadi? Itu bentuknya gini, dy per dx itu sama dengan y per x. Kalau di sini du dt, kalau misalnya kalian mau membuat du per dt, berarti bentuk fungsinya adalah u per p. Contoh yang ini ya, kalau kita mau buat homogennya, berarti du per dt A1P min B1U dibagi dengan B2U min A2P. Seperti itu dia. Ada pertanyaan? Setelah ini akan diperlihatkan contohnya satu aja. Beberapa pengertian nanti.
Mungkin bisa dilanjut, Mas. Oke, soalnya ya. Ini A1, B1, C1, A2, B2, C2. Perhatikan 4/6 apakah sama dengan 6/3? Apakah sama dengan 2/3? 4/6 min 6/3, 2/3. Berarti yang mana kita gunakan ini? 1, 2/3. Yang satunya semuanya sama, A2-nya, yang nomor B-nya keduanya sama. B1, B2 dengan A1, A2. Yang C-nya adalah A1, A2 tidak sama dengan B1, B2. Ini A1, A2, ini B1, B2, ini C1, C2. 2/3, ini 2/1, 2/3. Berarti yang mana? Ini tidak sama. Yang A, nomor B, 3, Pak. yang ketiga ya. Nah, berarti tuh. Ketiga apa kedua? Coba lihat. Empat per 2. Yang kedua itu adalah A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. A1 4 dibagi. Oh, ini saya salah ya. 4 dibagi berapa? A1 dibagi A2, B1 dibagi B2, C1 bagi C2. A1 dibagi A2 berapa? 4/2. 4/2, Pak. Ya, ini Pakai saya nomor kunci. 2, Pak. 4/2, 2/1, 2/1. Ini 2/3 dapat yang terakhirnya. Berarti yang sama ini tidak sama. Berarti gunakan yang B nomor 2. Benar, berarti yang di sini kasus B dia. Jadi gunakan U itu adalah A2X plus B2Y. A2X plus B2Y. Ini yang sebagai U. Ini dia U. Langsung aja kita substitusikan. dx sama dengan, kita lihat lagi yang B2 ya. dx sama dengan dx tambah U tambah C2 per KB2 A2 U B2 C1 A2 C2 DI. Nanti dia tinggal substitusikan aja di sini. Dapat ini. Kemudian dari ini dapat menjadi seperti ini. 1/8-nya kita lepas. Berarti U tambah 3. 8-nya udah keluar. 12 bagi 8 berapa? Minnya kan keluar nih, minnya di sini. 12/8 sama-sama beli 4. 3/2. DU sama dengan 0. Dari sini kan menjadi ke sini. Sama-sama kita bagi U. Jadi 1. U dibagi U 1. Dibagi U. 3/2. U tambah 3/2. DU. Kemudian ini sudah PD variabel terpisah. Yang di kiri dx, yang di kanan adalah U aja, variabel U. Yang di kiri adalah variabel X. Tinggal kita integralkan kedua ruas. Bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, contoh ini silakan.
Integral dari dx adalah x. Integral dari 1/8 ini kan konstanta, dia tetap. Integral dari 1 du adalah u. Integral dari 3/2 ini. Integral dari u tambah 3/2 itu adalah 3/2 ln u tambah 3/2. 1/x tambah 2 dx itu sama dengan ln x tambah 2. Kalau di sini misalnya ada 2, berarti 2, ini kan konstanta ini bisa bawa ke depan sebenarnya. Ini 2 kali ln x tambah 2. Sama seperti ini. Karena 0 integral 0, C konstanta. Ya, tentu sama aja sih. Jadi solusi umumnya ganti U-nya dengan 2x per min 3y lagi. U ini ln U tambah 3/2. Nah, jadi seperti sederhanakan 6 kurang 2x. 8 kurang 2, 6. Min sama min 3y plus 3y. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Bisa dilanjut. Oke, ini contoh yang nomor 3. Nanti kalian pelajari ya, kan tekniknya sudah ada tadi. Coba sebagai tugas di rumah, ini dipelajari. Yang nomor ini. A1/A2, B1/B2, C1/C2. Tidak sama. Berarti ya, C berarti di sini yang misalkan U sama. Kalian tinggal pelajari ini. Sudah ada konsepnya di depan. Ini tuh saja sampai hari ini. Saat ini kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri silakan. Pak, untuk materinya apa sudah diupload di Oase, Pak? Materinya kita upload sekarang ya. Biar terlihat. Sebentar saya buka Oase, tunggu 5 menit. Oase. Baik. Kelasnya udah ada apa belum? Sudah pernah ngecek? Udah ada, Pak. Untuk kelasnya udah ada, Pak. Solusi persamaan diferensial kelas 3 ya berarti ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Kelas 3, oke, saya upload materi yang ini. B21. Sebentar, hasilnya ya, Pak. Saya stop sharing.
Ini ada ini ya. Kalau misalnya apa full apa presentation yang di PowerPoint-nya nggak kelihatan, nanti bisa ditandai aja ya. Saya share dulu di PPT. Share Google Chrome. Ini dia masih error. Ya, awasnya. Ini topik 2, coba ambilkan. Sudah terlihat? Nah, itu apa errornya ini? Tadi topik 1. Oke, sudah. Coba kita letakkan topik 2. Oke, sudah. Topik 1 saya hapus. Topik 1 kayaknya yang ini ya. Ini bukan file materinya, apa tempat buat materinya. Materi 1 ini apa? Sudah terlihat dia terupload ya materinya? Sudah, Pak. Ya, silakan download di situ ya. Nanti kalian bisa, saya harapkan login ya, apa masing-masing mahasiswa untuk upload supaya terlihat hasilnya ada yang aktivitasnya di sana. Maksudnya mahasiswanya bisa maksud nanti kan ada ini ya, siapa saja yang login di sana akan ketahuan. Oke, saya stop sharing ini untuk silakan download. Ada pertanyaan? Gong coba direkap yang hadir-hadir ya, nanti screenshot saja. Baik, Pak. Nanti kalau yang ada, tolong ditandai aja dulu. Ada pertanyaan sebelum sharing? Sepertinya sudah ya, aman ya. Oke, baiklah, karena sudah waktu 2:30, saya akan akhiri Webex-nya. Selamat sore, ketemu minggu depan lagi secara offline. Webex-nya akan saya buat. Selamat sore. Sorry, Pak. Terima kasih.